Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini kita lanjutkan lagi, yaitu dari tema iman yang benar Al-Quran. Jadi pada tausiah sebelumnya sudah saya jelaskan ya, bagaimana menjadi orang yang tidak ragu-ragu pada tahapan atau proses yang kedua, bahwa orang yang tidak ragu-ragu adalah orang yang mempunyai pola pikir Al-Quran. Itu sudah saya jelaskan. Kemudian pada kesempatan ini saya akan membahas tahap yang kedua, proses yang kedua. Pada proses yang kedua, pada tahapan yang kedua ini, orang yang tidak ragu-ragu adalah orang yang mempunyai karakter Al-Quran. Di tahap yang pertama mempunyai pola pikir Al-Quran, tahapan yang kedua mempunyai karakter Al-Quran. Sehingga apa? Kalau orang sudah mempunyai karakter Al-Quran, dia akan menata kehidupannya, cara hidupnya, seluruh aktivitasnya, dari semua kegiatan yang ia lakukan dalam kehidupan di dunia ini senantiasa mengikuti petunjuk Al-Quran. Jadi sehingga apa? Seluruh aktivitasnya kalau sudah ditata menurut Al-Quran, maka semua petunjuk dalam Al-Quran itu yang baik dilaksanakan, yang dilarang ia tinggalkan. Kenapa? Al-Quran merupakan petunjuk antara yang hak dan yang batil, antara yang perintah dan antara yang dilarang, antara yang halal dan antara yang haram, dan sebagaimana cara-cara beraktivitas dalam bermasyarakat, berpolitik, bertetangga, berteman, antara laki-laki dan perempuan, antara tua dan yang muda, itu semua diatur. Sehingga orang yang mempunyai karakter Al-Quran akan mensinkronkan, menyesuaikan, belajar tahap demi tahap, step demi step, step by step, agar apa? Akhlaknya, perbuatannya, cara hidupnya itu senantiasa berjalan menurut petunjuknya Al-Quran. Kalau Rasulullah, akhlak Rasulullah itu digambarkan seperti Quran berjalan. Kenapa? Rasulullah sudah sangat memahami dengan detail bagaimana seharusnya berakhlakul karimah itu. Sehingga orang yang mempunyai pola pikir Al-Quran, baik aktivitas apapun, terutama masalah ibadah, itu selalu mencontoh, selalu ittiba'i Rasul. Jadi sebelumnya itu sudah jelaskan. Karena apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini jelas. Al-Ahzab ayat 21. Sungguh, jadi sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dengan cara mengingat Allah, cara menyebut Allah, cara berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ini jelas. Jadi contoh umat Islam
Contoh orang yang mengaku beriman kepada Allah, ibadahnya harus ittiba'i Rasul. Dan ini merupakan syarat diterimanya suatu ibadah. Karena apa? Kalau kita mengaji fikih, mengaji ilmu akidah, syaratnya diterimanya suatu ibadah atau amalan seseorang itu ada dua. Ada yang mengatakan tiga. Kalau yang ketiga, yang pertama sidqu azimah, niat yang benar, niat yang suci, yang bersih, hanya semata-mata untuk beribadah atau menggapai ridhonya Allah. Setelah itu ikhlas. Nah, orang yang ikhlas ini apa? Wa ma umiru ila liya'budul mulisina lahuddin. Tidak aku perintahkan jadi kepada hambanya termasuk kita-kita ini kecuali supaya ibadah dengan menjalankan agama dengan lurus, dengan murni. Jadi itu. Jadi agama dijalankan dengan lurus dan murni. Nah, murninya agama itu harus sesuai dengan syariatnya Allah, sesuai contoh yang diajarkan Rasulullah. Jadi nggak boleh, karena apa? Di dalam Islam sudah cukup, agama sudah cukup bagi kita. Seandainya ibadah orang sekarang itu ada yang baru, tapi sama sekali zaman Rasul tidak melaksanakan, sahabat tidak melaksanakan, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Walaupun niatnya baik, walaupun yang mengikuti banyak, walaupun cara juga berzikir-zikir, wirid-wirid, tapi dengan cara yang tidak dicontohkan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ritual di pantai selatan tempat keramat menyembelih binatang, mungkin sapi, kudus, kendit, pitik ireng cemani, tergantung bisikan dari wong pinter atau dukunnya misalkan, mintanya apa itu. Terus di situ juga wirid-wirid sambil sesaji, yang mimpin juga Pak Haji. Tapi ini tidak dianjurkan, tidak disyariatkan. Akibatnya apa? Walaupun niat kita baik, tujuan kita baik, yang mengikuti banyak, menurut kita juga baik, tapi kalau tidak dicontohkan Rasulullah, tidak disyariatkan, maka Rasulullah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak pernah aku contohkan, maka sekali-kali amalan itu tertolak. Ini sudah jelas. Rasulullah yang ngomong, bukan kita. Maka sebagai wujud ketawaduan kita, wujud kecintaan kita, wujud keimanan kita kepada Rasulullah, maka pola amal ibadah kita harus ittiba'i Rasul, mencontoh yang dicontohkan Rasulullah menurut keterangan di hadis-hadis yang sahih, hadis yang mutawatir, dan menurut penjelasan para ulama-ulama yang lurus, yang bermanhaj salaf, mengikuti ulama-ulama sebelumnya. Jadi ini jelas. Jadi kita dalam iman di dalam Islam itu gak oleh sakarpe dewe, walaupun niatnya baik. Bener, innamal a'malu binniyat, semua tergantung pada niatnya. Tapi niat itu harus juga ditindaklanjuti dengan cara yang benar, cara yang sunnah, yaitu ittiba'i Rasul. Ini. Nah, ikhlas itu memurnikan, ya. Murni itu menerima apa? Ketetapan hukum-hukum yang sudah dibakukan di dalam syariat Islam, yaitu menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jadi kita nggak usah mencari-cari tambahan, apalagi mengurangi. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, kalau kita berpegang teguh, disiplin mengamalkan dengan istiqomah, dengan hanya mengharap ridhonya Allah, maka kita akan selalu dapat petunjuknya Allah. Tapi kalau di luar itu, Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Aku tinggalkan dua perkara bagimu, kamu tidak akan tersesat selamanya asal kamu berpegang teguh kepada duanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jadi di luar berpegang teguh pada ini, ibadah di luar berpegang teguh berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah dari hadis Rasulullah dikatakan sesat. Walaupun niat kita baik, walaupun yang mengikut atau pengikutan banyak. Jadi kebenaran di dalam Islam
itu tidak boleh diukur dari banyaknya pengikut. Karena apa? Kalau kita mengikuti kebanyakan orang, sementara kebanyakan orang itu tidak memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka kita juga akan tersesat. Apalagi juru dakwah, kalau sampai ia tersesat dan menyesatkan, dia akan menanggung dosa atas kesesatan dirinya dan dosa para pengikutnya. Jadi ini hati-hati. Maka sebelum turun dakwah, ya memang dakwah tauhid ini banyak tidak disukai, tapi mau tidak mau harus kita jelaskan. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan saudaraku yang masih mencampur adukkan amalan Islamnya dengan cara-cara yang mungkin kecampuran cara ibadahnya nenek moyang yang masih Hindu, Buddha, animisme. Ada yang semedi sambil menahan napas, pati geni, ya, mutih, ngelowong 7 hari, yang semuanya tidak ada di dalam syariat Islam. Kita harus hijrah, kita selamatkan amalan ibadah kita. Jangan sampai kita tersesat. Kalau kita mengaku iman di dalam Islam, maka kita sumbernya ilmu, barometer kebenaran dalam Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Sehingga untuk mengetahui itu kita harus belajar pada ahlinya. Dari belajar kalau masih kecil, Iqra dulu, memperlancar ngajinya dulu, mulai terus dilanjutkan mempelajari terjemahan, mempelajari tafsirnya, terus menghafal ayat demi ayat, sedikit-sedikit, hadis demi hadis, sedikit-sedikit. Setelah memahami banyak pemahamannya, terus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita hijrah, meninggalkan, harus berani meninggalkan. Jadi keyakinan yang kita laksanakan selama ini ternyata setelah kita memahami Al-Quran dan Sunnah tiba gak cocok blas, kita harus segera hijrah meninggalkan sebagai perwujudan rasa iman kita kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pola amal sunnah. Kalau pola pikir kita belum didominasi oleh pemahaman Al-Quran, oleh pemahaman sunnah-sunnah Rasul yang benar, maka akan melahirkan pola amal bid'ah. Tentang bid'ah sudah saya jelaskan, bahaya. Karena itu dosa kedua setelah syirik. Tapi kenapa bid'ah dihukumi dosa besar nomor 2 setelah syirik? Karena orang yang melakukan bid'ah, yang sudah terlanjur ahli bid'ah itu sulit kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Merasa amalannya benar. Nek diingatkan untuk kembali meninggalkan kebid'ahnya, dia malah tersinggung, malah marah, malah membuli, memfitnah yang sebenarnya yang mengingat itu demi rasa cintanya kepada saudaranya. Tapi orang yang sudah ini sulit kembali. Tapi ahli maksiat didakwai sadar kemaksiatannya, ia akan kembali ke jalan yang benar, akan bertobat. Jadi itu. Jika tobatnya ahli bid'ah itu lebih sulit dari tobatnya ahli maksiat. Bukan berarti kita boleh maksiat, tidak. Kalau kita sudah benar-benar ingin imannya benar, harus dibuktikan dari ayat yang saya sebutkan, Al-Hujurat ayat 15. Jadi itu summa lam yartabu, diproses, ada proses, tidak ragu-ragu. Tidak ragu dalam hal apa? Wajahatu bi ambalihim, berjihad dengan harta dan jiwanya. Jadi sudah saya jelaskan, ya. Sehingga apa? Kalau pola pikir sudah didominasi Al-Quran, maka dia akan selalu mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan sebagai balasan orang yang demikian, ya, dia akan mempunyai hati jiwa yang tenang. Dia tidak khawatir, dia tidak bersedih, walaupun diuji Allah dengan berbagai macam ujian. Ia yakin, ia tahu segala ujian dari Allah itu bentuk kasih sayang Allah. Kenapa bentuk kasih sayang Allah? Penderitaan, rasa sakit, cobaan, masalah hidup bertubi-tubi, dibully, difitnah, seperti perjalanan hidup para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para wali Allah seperti itu. Saat mendakwakan tauhid ini selalu dibenci, bahkan banyak yang dibunuh. Tapi ya ridho. Kenapa?
karena itu bentuk kasih sayang Allah. Setiap ujian yang datang baginya, ia paham itu sebagai kafarat untuk menebus dosa-dosanya. Memang berat menjalani, tapi kalau kita sudah memahami seperti ini dengan ilmu akidah tauhid yang benar, memahami Al-Quran dengan benar, insya Allah kita bisa menerima dengan itu. Mudah-mudahan pada tahap yang ketiga ini, ya, jadi pertemuan ketiga dari materi iman yang benar menurut Al-Quran ini bisa semakin menambah pemahaman kita, sehingga kita berani hijrah meninggalkan pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.